ini kami mau melakukan wawancara terkait tentang bagaimana cara Bapak sebagai pemimpin di sekolah mengambil keputusan ketika menghadapi masalah yang menyangkut dilema etika. Dilema etika itu adalah ketika masalah itu antara paradigma benar lawan benar. Gitu Pak. Oke Pak ya. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih pertanyaannya ya. Selama ini saya menangani masalah kasus-kasus yang dilema etika tadi. Pertama yang saya lakukan itu adalah kita identifikasi masalahnya ya. Kita identifikasi masalahnya sudah jelas ya, masalah itu apa kita tidak sesuai dengan klasifikasinya, baru kita mencari solusinya. Kita cari solusi bagaimana cara penyelesaian yang terbaik. Nah, setelah dapat solusi, komponen yang tergabung dalam tiga masalah tadi kita secara spesifis untuk berkomunikasi. Nah, komunikasi menyelesaikan bagaimana agar masalah tadi selesai. Nah, setelah mereka menerima dengan paham apa yang saya jelaskan, maka kita baru manggil secara keseluruhan siapa saja ketika dengan masalah tadi. Baru kita jelaskan secara umum, mereka pemahaman, selesai. Pertanyaan kedua ya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang saya lakukan selama ini kita ambil dulu berdasarkan skala prioritas. Nah, skala prioritas artinya dalam arti dua hal ini sama-sama penting, tapi pasti dalam dunia ini pasti ada dua kan? Dua, ada hitam ada putih. Pasti di antara dua ini pasti ada yang lebih urgent, yang sifatnya sangat mendesak. Nah, setelah saya identifikasi dan saya pelajari, ternyata ini yang lebih penting masalahnya. Tapi kita tetap memberikan pengarahan, memberikan pemahaman tetap yang kedua tadi, yang dia sampai berpikir Bapak berpihak kepada itu. Nah, dengan cara itu baru saya putuskan bahwa solusinya adalah begini. Nah, dengan adanya pemahaman tadi, semua telah pemahaman, baru saya berikan solusi sehingga masalah dua tadi bisa terselesaikan dengan baik. Baik Pak ya. Yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Oh yang seperti Bapak jelaskan tadi ya Pak ya. Lalu yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pada selama ini saya ini kan memang pada saat ini ya, secara itu ya, kebijakan itu di sebuah sekolah memang kebetulan ada pada sebuah sekolah. Cuma mengingat kita adalah negara demokrasi Pancasila. Sekarang pun kita sudah memasuki paradigma baru sebagai memasuki pembelajaran yang belum merdeka. Di situ ditimbulkan masalah moral. Nah, jadi saya untuk mengambil keputusan tadi ya, saya itu berpijak dulu bagaimana agar masalah tadi selesai ya. Saya mencari solusi terbaik ya. Solusi terbaik saya pelajari, sudah ketemu solusi terbaik tadi, baru saya jelaskan untuk kepada yang bermasalah tadi sehingga nanti akan bisa terselesaikan. Ya Pak ya. Kemudian hal-hal apa saja selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Kalau tantangan di mana-mana pasti ada banyak tantangan ya. Tidak mungkin semua jadi mulus saja. Pasti ada masalah. Ya. Jadi tantangan yang terberat itu adalah mengambil keputusan itu karena ada masalah pro kontra. Di masalah pro kontra ini kita sebagai pimpinan kita benar-benar bersikap bijak betul, memilah kira-kira di mana pos kita yang harus kita lakukan dan mana yang harus kita lakukan, tapi kita harus berpatokan dulu apakah kita itu wajib atau tidak. Kalau memang tidak wajib, kita tunggu kapan harus kita sampaikan, dan apabila sampai sudah masalahnya sudah sampai, baru kita laksanakan sesuai dengan apa yang kita inginkan tadi. Selama ini Pak ya, dalam menyelesaikan sebuah kasus, apakah Bapak mempunyai jadwal tertentu atau menyelesaikannya saat itu juga? Untuk penyelesaian kasus, biasa saya selama di sini ya maklumlah kadang rutinnya sekolah itu kadang banyak yang tidak terjadwal. Kadang kita berencana mau ke sana tetapi ada hal yang mendadak ya, sehingga apa yang kita jadwalkan tidak terkondisikan. Nah, pada saat saya mengambil keputusan dalam hal ini,
apabila saya ingat masalah itu sudah ada depan mata dan segera itu diselesaikan dan punya waktu dan orang yang betul-betul ada, maka pada saat itu juga akan kita selesaikan karena tidak perlu menunggu jadwal. Lalu kemudian Pak ya, apakah ada faktor-faktor yang bisa membantu atau mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan atau dukungan istilahnya dukungan Bapak? Banyak sekali ya, karena sebelum kita mengambil keputusan, meskipun pada akhirnya kita sendiri sebagai pengambil keputusan, tetapi kita bisa lakukan karena kita bukan negara yang bergariskan komando seperti negara komunis seperti Uni Soviet ya. Kita harus dulu memanggil atau meminta pendapat kira-kira orang yang menurut kita bisa untuk mendukung dan memberikan masukan yang positif. Kalau dia sudah memberikan masukan positif dan menurut kita pun itu selaras, maka kita ambil keputusan itu. Sepanjang dari Bapak sudah selama ini Pak ya, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Oh, iya. Pengalaman yang berharga itu adalah pada saat kita menyelesaikan masalah itu tanpa mementingkan ego kita. Ya, kita mengesahkan ego kita. Kenapa? Kita memperhatikan dampaknya ke depan. Kira-kira berdampak negatif tidak pada diri kita dan juga berdampak negatif tidak pada orang lain. Sehingga kita pada saat ambil keputusan, kita benar-benar sudah pasti, oh inilah yang terbaik. Maka harus kita pertimbangkan semaksimal mungkin. Oke, baik. Terima kasih Pak ya atas waktunya, wawancaranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Henry. Waalaikumsalam. Izin saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 mau melakukan wawancara terkait bagaimana selama ini Bapak sebagai pimpinan sekolah mengambil keputusan ketika menghadapi kasus dilema etika. Dilema etika itu adalah kasus di mana ketika kita menghadapi dua itu secara moral itu benar, tapi dia bertentangan dengan aturan sekolah kita. Iya Pak. Oke. Yang pertama Pak ya, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, kalau dari saya pengalaman saya dari siswa yang memang melanggar aturan, pertama dia minimal panggilan dulu. Jadi bagaimana caranya anak itu bisa kembali seperti semula baik selama ini. Karena dalam siswa macam-macam kita siswa ini. Ada yang sekali bisa bagus, ada yang 2 kali bagus, ada yang 3 kali sampai 4 tidak bagus ya. Masih tabiatnya masih seperti ya tidak ada peningkatan. Namun kita bisa jangan keluar di bangku orang tuanya selama ini saya dididik bagi orang tua dan guru sehingga bagaimana cara usaha ini bisa berubah. Ya, selama ini orang tidak malas atau ragu, tapi bisa semuanya bisa ada jalan keluar. Sebab anak sekarang sedang masa-masanya pemikirannya belum begitu luas barangkali, jadi perlu dibimbing di sekolah sebagai pimpinan sebagai guru dan membimbing di rumah juga. Jadi orang antara orang guru dan orang tua harus kompak sama-sama membimbing sehingga anak itu pasti berubah, pasti ada jalan keluar asal kita kompak. Jadi jangan hanya sepihak saja, jangan hanya guru saja membimbing, tapi orang tua harus juga insya Allah bisa berubah anak. Jadi kita harus kompak Pak ya? Iya, kompak. Selama ini bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah Bapak ketika ada kasus itu dua kepentingan itu benar, sama-sama benar? Masalah yang apa tadi? Jika siswa itu ternyata nilainya tidak mencukupi KKM, bahkan Pak sekolah maunya anak itu ya naik kelas karena di kurikulum Merdeka kan tidak ada anak yang tinggal kelas. Dia harus naik ya. Jadi kalau menurut saya sudah pengalaman banyak anak-anak kita yang di bawah KKM. Kemudian kita lihat kemampuan anak kan beda-beda. Memang ada yang dari lahir, memang kemudian ada memang dia IQ-nya lemah, kita bisa maksakan. Jadi kita bagaimana cara usahanya harus kita bantulah semaksimal mungkin. Tapi kalau memang nggak bisa bantu, anaknya malas, nggak mau sekolah, itu apa kita bantu? Tapi kalau memang anaknya mau ditanya mau masuk sekolah, mau rajin sekolah, mau.
Jadi bagaimana usaha kita, sedangkan anak itu mau sekolah, sedangkan tujuan kita sebagai guru sama-sama untuk mencerdaskan anak bangsa. Jadi jangan sampai anak itu putus sekolah, kemudian dia memang ingin mau sekolah, tapi bagaimana otaknya memang tidak mampu. Jadi kita bagaimana usaha kita tetap mampu, karena dia ingin sekolah anak itu. Kalau kita buat langkah-langkah ya Pak ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Biasanya mulai dari apa? Oh, masalah yang anak kurang nilai Ya, tadi. misalnya klasifikasi seperti tadi. Dikasih tadi banyak kejadian karena kita khusus. Iya, biasanya Banyak belajar kan? akhir tahun Karena ajaran. gurunya dulu ditanya gurunya memang menguasai tidak bidang studi yang diajarkan. Karena macam-macam gurunya ada yang tidak menguasai sehingga anak tidak mengerti apa yang dijelaskan oleh guru itu. Tapi ada yang memang gurunya sudah hebat tapi anaknya kurang. Jadi tidak memberikan itu dengan siswa dan guru itu langkah pertama. Jadi sebaiknya antara guru dan siswa itu nyambung apa yang diberikan materi cepat mengerti. Apalagi gurunya sedang umur tidak bosan anak-anak sering bertanya. Ini kadang-kadang ini tak pernah ngasih pertanyaan guru dan siswa bagaimana untuk berkembang otaknya tidak maju gitu. Ini ada tanya jawab dengan materi itu. Jadi yang pertama kita tanya dulu sama gurunya Pak ya, Iya, bagaimana bagaimana anak itu apa bisa dibantu gitu Iya, ya. tahu kita. Nah, kalau menurut Bapak sebenarnya ada nggak langkah efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus tersebut? Langkah efektifnya yang bagaimana? Efektifnya begini ya, karena ini namanya sekolah agama. Ya kadang-kadang. Jadi kesimpulannya bakal bagi saya seperti pengalaman saya. Kalau memang anak itu memang nggak mampu sesuai apa istilahnya otaknya nggak mampu, tapi kami tetap masih membantu. Tapi alangkah baiknya anak ini istilahnya kalau memang nggak otaknya nggak usah disambung cukup di sini. Percuma saja kita menyelesaikan, tapi begitu hasilnya. Jadi masih kembali ke individu anak itu Pak ya. Individu. Untuk apa kita istilah sampai ke tingkat atas, tapi kemampuan sebegitu sehingga nanti sama dari mana ini kok bisa diterima? Ya, nanti nama sekolah gitu. Nama sekolah, siapa kepala sekolahnya? Jadi kalau memang anak ini mau sekolah cukuplah batas di sini, tamat di sini. Tapi kalau memang dia mau berubah, rajin istilah berubah, tidak apa-apa melanjutkan sekolah lebih dulu. Karena menyangkut nama baik sekolah. Kok bisa tamat ini anak ini? Nah, ini yang salah. Banyak itu pengalaman kasus seperti itu. Selama ini Pak ya, selama Bapak sering membuat keputusan pada sekolah Bapak, apakah ada tantangan yang Bapak hadapi? Memang banyak tantangan itu ya. Masalah kecil bisa dihapuskan, masalah besar bisa dipikirkan. Ya. Pasti banyak tantangan. Ya antara pimpinan dengan guru, antara murid dan banyak, tapi bisa diselesaikan dengan hati dan kepala dingin. Selesai, aman. Iya, bisa diselesaikan. Iya. Ketika di sekolah lagi ada suatu masalah nih Pak ya, Ya. apakah Bapak memerlukan waktu khusus untuk menyelesaikan masalah tersebut atau Bapak selesaikan di saat itu juga? Itu macam-macam. Kalau memang kondisi kita fisik kuat, badan waktu saat itu harus diselesaikan. Tapi kalau memang kita waktu dan tempat tidak memadai, dengan waktu, nah ditunda dulu, selesai. Tapi memang keadaan siap, mendadak bisa diselesaikan pada saat itu juga langsung. Jadi melihat situasi Situasi, baik diri ya. maupun masalah itu Pak ya. Iya benar. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Dalam mengambil keputusan itulah guru sebagai wakil, ya, tenaga istilahnya yang wakil itu bisa membantu karena kita itu harus kerjasama antara pimpinan guru. Jangan ada masalah bidang kesiswaan pura-pura ada tahu, apalagi masalah siswa dan harus ikut ya membantu kalau sekolah ada masalah di sekolah harus ikut ya
Jangan makanya sekolah saja. Stakeholder sekolah Pak ya. Ya, harus ada kerjasama. Pimpinan dengan wakil-wakilnya harus ada kerjasama. Dari pengalaman Bapak lah lama menjadi kepala sekolah Pak ya, apa pembelajaran yang istilahnya itu berkesan sekali dalam Bapak mengambil keputusan dilema etika tadi? Sebenarnya kalau saya masuk itu karena dulu ada wajib kepala sekolah, kan tidak wajib lagi. Dulu ada jam khusus kepala sekolah, sekarang dari kota. Jadi saya sekarang ini kalau ya kasih pengetahuan umum, jadi matematiknya ada, pengetahuan umum, jadi istilahnya membuka wawasan saja supaya mereka itu ada gairah untuk belajar. Jadi waktu saya masuk di kelas pelajaran umum semua dari agama Islam, jadi macam-macam sehingga anak itu tertarik. Jadi waktu kosong beliau ini ada saja Pak Yata ketua kelas manggil Pak kami kosong. Misalnya ini Bapak masuk ke Nah, saking kita kosong bila masuk kita kosong jamin masuk siap. Jadi anak begitu kita kasih umur, kita wawancara, pelajaran apa yang sulit ditanya sehingga dekat kita antara siswa dengan pimpinan itu dekat sekali. Jadi ketika ada masalah Bapak tahu situasi. Dia tahu, jadi tahu pribadi siswa masing-masing sudah tahu kita, wataknya sudah tahu karena kita dekat dengan siswa. Terima kasih Pak ya, wawancaranya udah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.